Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan di seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di UGM Sains Teknopark. Ini salah satu lokasi yang melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam bidang teknologi dan berbagai produk. Dan kawan-kawan di sini dengan semangat yang tinggi menghasilkan banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Salah satunya adalah drug eluting stent. Nah, ini kebetulan pagi ini kita bersama Profesor Alfa Edi Tamtawi. Nah, beliau salah satu yang menghasilkan banyak inovasi dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah drug eluting stent. Nah, kita akan tanya-tanya nanti, kita akan ulik apa sih sebenarnya drug eluting stent itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfa. Selamat pagi, Pak Aris. Pak Alfa, ini agak mungkin sedikit agak terlambat kita bicara tentang drug eluting stent ini ya. Tapi terlambat itu tidak berarti ketinggalan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa sih sebenarnya drug eluting stent itu, Pak? Drug eluting stent ya. Kita bicara tentang stent. Stent itu kalau di Indonesia itu kita kenal dengan namanya ring jantung. Ring jantung. Oke, ring jantung. Ya, jadi ring jantung. Jadi kalau jantung ini misalnya jantung ya, ini kan ada pembuluh darah di luar jantung ya. Itu ada pembuluh darah yang cabang-cabangnya banyak nih. Nah, pada umumnya orang-orang yang kena serangan jantung itu terjadi ada di sini, bukan di dalam jantungnya, tapi justru di pembuluh yang di luar ini. Oke. Nah, karena ibaratnya motor ya, ini tuh ada kabel yang menghidupkan motor. Nah, di dalam saluran darah ini, inilah darah yang mengalir itu adalah menghidupkan jantung, biar jantung pompa. Kalau ini buntu, jantungnya mandek, gitu. Nah, cara yang sampai hari ini dilakukan di dunia medik adalah dengan memasang ring. Sebenarnya gampangnya itu ring itu sebenarnya gorong-gorong sebenarnya. Iya. Jadi di pembuluh ini terjadi penyempitan, bukan terisi oleh kotoran ya, tetapi menyempit. Jadi dinding itu mengembang sehingga kemudian menyempit. Nah, penyempitan inilah kemudian mengganggu aliran darah. Nah, untuk mengembalikan agar supaya darah itu ngalir kembali, itu adalah menggunakan ring jantung. Dilebarkan gitu, Pak ya? Dibuka gitu. Ya. Nah, inilah yang di dalam bahasa medik itu dikenal dengan stent. Nah, kalau pemasangan stent itu sendiri, Pak Alfa, itu apakah sama dengan yang dilakukan secara konvensional selama ini? Ya, sama. Selama ini itu dikenal dengan cara memasukkan di pembuluh ini, lewat pembuluh. Ya, itu diameternya 1 mili, Pak Aris. 1 mili, panjangnya itu 20 mili. Jadi mungkin saya bisa memberikan contoh ini ya. Ini. Nah, ring jantung sendiri itu kan berbagai generasi ya. Generasi yang pertama itu adalah generasi yang dibuat menggunakan seperti pil ballpoint itu loh. Ya, seperti pil ballpoint itu generasi awal. Tapi kemudian dikembangkan lagi, itu basisnya dari cup yang kita potong menggunakan mesin laser cutting namanya, pakai laser cutting, micro laser cutting. Jadi cupnya itu dipotong-potong membentuk seperti pil. Nah, pola-pola atau desain dari apa yang kita sebut dengan itu yang menentukan kekuatan dari si ring itu. Karena fungsinya adalah untuk buka pembuluh, maka dia harus memiliki kalau dalam bahasa mekanik ya itu radial strength lah, kekuatan arah radial. Ini lentur banget berarti, Pak ya ini. Ini lentur. Jadi kalau segini tuh. Oh, oke. Ya. Maaf. Ya, ini ring. Ya. Ya.
Ini ring jantung kawan-kawan, ini yang disebut dengan stent, ya. Gitu. Ya. Nah, ini prosesnya panjang ini. Kita punya fasilitas produksi di belakang sana. Itu ada berapa ya? Ada prosesnya mungkin sekitar 8 proses. Ini generasi baru dari stent ini, Pak? Ini adalah generasi kedua. Generasi kedua? Generasi pertama itu yang bentuknya dari wire, yang dipilin itu loh. Ya, ya. Nah, terus generasi berikutnya, generasi kedua lah. Generasi keduanya adalah yang dari cup. Ya. Ini terbuat dari apa, Pak, itu, Pak? Ini dari kobalt krom. Kobalt krom. Jadi COCR L605. Itu. Nah, itu tanpa drag. Yang generasi keduanya. Nah, tanpa drag itu adalah kalau ini kalau pembuluhnya tadi nyempit, kemudian dimasuki terus dibenggang, itu kan pasti terjadi inflamasi. Ya. Nah, selain inflamasi, itu respon benda asing yang masuk tubuh manusia itu pasti ada respon biologinya. Pasti kemudian nutup. Respon yang lain adalah terjadinya penggumpalan darah. Itu respon-responnya. Nah, kalau terjadi menutup kembali karena ditutup oleh itu, jadi sel pembuluh, dinding pembuluh darah itu kemudian masuk membungkus si logam tadi. Akhirnya kan buntu lagi. Yang satunya lagi adalah karena inflamasi itu terjadi penggumpalan darah, clot namanya. Sama aja, dua-duanya itu menutup saluran lagi. Ini kalau kita bicara soal durasi penelitian yang terkait dengan inovasi-inovasi seperti ini berapa lama, Pak? Ini riset ini sejak tahun 2013. Risetnya sudah cukup lama juga ya, Pak, ya? Cukup lama, sampai pabrik ini dibikin. Sampai sekarang. Jadi yang tahun ini kami mendapatkan dari Gedereka, itu programnya Dikti. Jadi pendanaan Gedereka untuk mengembangkan yang DES. Nah, di dunia medik di Indonesia sendiri yang namanya DES, drug eluting stent, itu adalah stent yang tadi itu stent metal yang dilapisi dengan drug. Drugnya itu apa? Drugnya itu adalah anti proliferasi sel. Jadi tadi itu yang kalau dipasang kemudian ada dinding sel dalam itu masuk membungkus, itu ditahan oleh obat ini. Nah, obatnya itu adalah yang di market itu adalah sirolimus atau everolimus atau yang lain, banyak. Nah, kami tahun ini adalah untuk kembangkan yang itu. Kami pakai sirolimus untuk supaya tidak terjadi restenosis sama trombosis. Itu. Jadi drugnya itu. Nah, barunya di mana? Kalau dari desain kami itu Pak Aris. Kan orang yang kena serangan jantung itu, yang tadi itu pas digini itu buntu tadi, atau terjadi clot tadi, atau penggumpalan di pas persimpangan tadi, itu serangan jantung. Nah, kita bisa melihat orang yang kena serangan jantung itu kan sakit sekali dadanya. Kemudian bahkan sudah hampir seperti semaput itu loh. Begitu masuk rumah sakit sama dokter diputuskan, oh ini potensi untuk bisa dipasangi ring. Maka dalam 2 jam setelah dipasang ring dia sini kan lancar lagi. Itu sudah bisa tersenyum. Jadi antara hidup dan mati itu kan tipis sekali. Oleh karena itu desain ini diinspirasi oleh itu, situasi seperti itu yang kemudian saya berpikir hidup dan mati itu ternyata itu Allah yang memberikan. Sehingga apa? Kemudian lafal Allah yang seperti ini, kemudian saya tuangkan di sini. Ini lafal Allah ini. Oh, ini desainnya itu seperti lafal Allah gitu, Pak, ya? Seperti lafal Allah. Oke, ya. Ini desain yang luar biasa, kawan-kawan. Jadi Pak Alpa dan kawan-kawan di UGM Teknopark ini mengembangkan berbagai inovasi untuk kesehatan, termasuk salah satunya adalah ring jantung ini. Nah, Pak Alpa, kalau kita bicara tentang jantung, ini kan kalau kita tadi Pak Alpa bilang ini hidup matinya orang itu di situ gitu. Nah, proses untuk mengembangkan supaya jantung ini tetap berdenyut gitu, Pak Alpa. Ini kalau katakanlah kalau orang itu sudah mengalami sumbatan-sumbatan gitu. Nah, seberapa jauh ini efektif untuk mengembangkan kembali? Nah, kalau tadi kan penyempitan itu ya
si ring itu kan di ini panjangnya segini Pak Arif. Ini yang sudah kami buka ya. Jadi ini adalah ini ring jantung. Ini panjangnya sekian ini loh. Oh. Ya, ini. Nah, ujungnya itu ini ringnya ini, kecil ini. Oh ini ring. Ring. Ini yang dilepas di dalam. Iya, ini yang kalau tinggal. Bagian ini ditarik keluar. Jadi ini sepanjang ini kita dimasukkan lewat sini pembuluh ini. Terus didorong sampai masuk ke jantung. Oke. Terus keluar jantung ke pembuluh tadi. Ke pembuluh nadinya, masangnya di nadi ya? Iya, yang terjadi penyempitan tadi. Yeah. Jadi diameter bayangkan ini cuma 1 mili nih. Oke, ini kawan-kawan ini adalah alat untuk memasukkan ring jantung yang dilakukan oleh tenaga medis, dokter, melalui nadi. Nadi ini dimasukkan nadi, kemudian setelah terpasang ini ditarik kembali. Ini dalamnya ada balonnya. Oh, ini ada balon. Jadi untuk membuka itu, ini kan dari 1 mili, ya. Itu bisa dikembangkan menjadi kira-kira 3 mili atau 3,5 mili. Itu dibuka balonnya itu, dikembungkan dari luar itu, pakai cairan. Itu dipelembungke sampai kira-kira diameternya 3 mili. Oh, ini artinya disebul dari sini Pak ya? Ditiup? Bukan ditiup, itu nanti ada cairan. Masukkan cairan dari sini untuk kayak hidrolik. Oke. Ini cairan hidrolik dari sini, kemudian dimasukkan untuk mengembangkan sini. Ring, ya. balon yang ada di sini. Kemudian untuk melepaskan peralatan ini, kemudian ditarik kembali keluar. Nah, kemudian setelah berkembang toh, itu selalu diekspos dengan X-ray itu. Dokter selalu melihat lewat X-ray. Ini prosesnya berapa lama ini Pak Alfa? Apanya? Proses untuk sampai dia melepaskan itu. Kalau menurut dokter tim kami ya, Dokter Nahar ya, Dokter Nahar cerita 1 jam 2 jam tergantung skill dokternya. Oke. Kalau dokternya sudah mahir 1 jam kelar itu semua proses. Ya, jadi itu kan tipis sekali. Dalam 1 jam seorang pasien yang tadi diputuskan harus pasang ring, kalau lepas itu wassalam itu. Itu makanya ini itu adalah lafal Allah ini. Itu yang kami susun. Kita lihatnya pakai mikroskop. Bentuk kayak kumparannya itu lafal Allah. Ya, per ring itu lafal Allah ini. Disusun satu-satu. Luar biasa. Kenapa itu? Kami berharap, saya sebagai desainer, saya berharap ada miracle dari Tuhan ini. Siapa yang pakai ini, itu mudah-mudahan ada miracle dari Tuhan, diberi kehidupan. Itu spiritnya. Jadi di balik desain tadi sebenarnya ada inspirasi itu. Ya, inspirit doa. Ya. Inspirit doa. Ya, itu. Oke, ini saya kira tidak ada itu. Ya. Yang komersial. Gitu. Pak, ini produk ini adalah khusus dibuat di UGM ya, dan ini hasil dari riset kawan-kawan di UGM di Teknopark ini. Yang ini bagian ini. Bagian ininya, bagian apa namanya? Ring dari apa namanya jantung ini atau standnya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu produk yang bermanfaat untuk digunakan secara luas. Dan ini kalau ini sudah dilakukan produksi massal belum Pak? Belum. Ini masih uji hewan besar, sampai uji hewan besar. Hewan besar itu makaka, monyet itu. Tapi sudah dilakukan di situ. Sudah ini sekarang monyetnya sudah ditidurkan selamanya. Maksudnya sudah diwafatkan. Oke. Karena mau diambil itunya ring yang nempel. Karena ring itu kalau sudah dimasukkan di pembuluh, itu sudah nggak bisa dilepas, Pak Arif. Jadi seorang pasien jantung itu yang pembuluhnya menyempit kemudian dipakai ini, itu pasien itu sudah selamanya stand itu nempel di sana. Itu permanen, Pak ya? Permanen, Cero. Itu soalnya posisinya si ring itu mepet sekali dengan pembuluh, dinding pembuluh. Kan tadi dari menyempit ini, menyempit kemudian buka gini. Sehingga kan mepet sekali ini. Dan kita bayangkan tebal pembuluh darah itu berapa? Ini ring ini tebalnya itu sekitar 80 mikron. 80 mikron. 80 mikron. 1 mili itu 1000 mikron. Itu 80 mikron loh. Nah,
frame-framenya 80 mikron. Kalau kita bicara tentang penyempitan pembuluh, Pak, ini kan kadang-kadang pasien itu ada yang sudah dipasang 2 ring, 3 ring itu, itu seperti apa sih sebenarnya itu? Ya ini kan ada satu cabang-cabang gini. Ya. Lah buntu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, terutama yang gede-gede ini. Karena di sini nanti ada cabang-cabangnya kayak akar itu. Nah, tapi pada umumnya yang buntu ya ini pas di percabangan, kemudian di sini, di sini. Ada teknologi nggak, Pak, yang tidak menggunakan ring, tidak harus digunakan ring? Misalnya kalau sekarang kita lihat di banyak media misalnya atau beberapa negara itu sudah memproduksi sistem sedot gitu, disedot untuk penyumbatannya itu. Kalau penyempitan itu penyebabnya adalah plak. Nah, plak itu ada di dalam dinding, bukan di permukaannya tapi di dalamnya. Itu kan mau di flash kan nggak bisa, ya kan? Flash bisa, nggak bisa. Itu ada disedot. Sedot nggak ada yang disedot. Disedot ini tipis sekali ya dindingnya. Oke. Paling ini dikasih obat untuk ngembosi itu. Oh. Ya, itu. Karena kayak bisul ya. Ini lama-lama mengeras. Berarti kan itu asupan makanan ya. Karena makanan yang lewat tadi, sari-sari itu yang size-nya nano, itu dia akan masuk ke sana, merasuk ke dinding. Inilah biangnya itu ya ini. Masuk kemudian membentuk ini. Nah, kalau ini kemudian mulai mengeras ya, mengeras, itu dinding itu kemudian ikut mengeras. Dan itu riskan sekali kalau dibuka pakai ini. Sehingga biasanya dokter memutuskan kalau ini sudah dindingnya dinding pembuluh sudah mengeras ya. Kalau dibuka risiko pecah, maka bypass. Nah, bypass operasi besar kalau bypass karena ini harus belah ini. Potong ini. Dipotong pembuluhnya kemudian diganti gitu. Di bypass ini, di jumping. Di jumping. Jadi yang buntu tadi dilewati aja. Nah, ini ambilnya dari mana? Ambil dari pembuluh kaki. Pembuluh darah di kaki diambil, dipotong di sana, pakai di sini. Tinggal diganti yang lama gitu. Enggak ganti. Konsepnya seperti ini. Langsung misalnya ini pembuluh ya. Di sini buntu. Itu langsung di jumping dari sini ke sini. Tambah saluran baru. Oke. Sambung dijahit. Jadi konsepnya itu tidak mengganti. Tidak mengganti. Tetapi melakukan jumping. Artinya itu membuat saluran baru, Pak. Saluran baru. Nah, lalu gimana kalau banyak yang buntu? Nah, itu sampai sekarang ya masih susah. Pak Alpa, ini kalau kita bicara kembali lagi kepada proses penyempitan di pembuluh nadi ini, ya ini satu proses antara hidup dan mati itu kan ya. Nah, untuk melakukan bypass seperti yang Pak Alpa tadi sampaikan, itu seperti apa sih prosesnya itu? Itu kan harus membuat saluran baru. Nah, kalau kemudian alternatifnya satu-satunya adalah bypass. Nah, sementara nanti ada pembuluh-pembuluh yang masih tersumbat. Nah, ini prosesnya seperti apa kalau begitu, Pak? Nah, ini sebenarnya ahlinya dokternya ya. Ya. Tapi saya dari sisi engineeringnya. Jadi gampangnya tadi itu, kalau mau yang tersumbat tadi mau dipotong itu riskan. Ya, jadi dibiarkan tersumbat aja. Kemudian dari ujung yang tidak tersumbat tadi di jumping. Nah, kalau banyak gimana? Ya sama, prosesnya sama. Tetapi jarang sekali dokter melakukan itu. Hanya satu biasanya ya? Biasanya satu. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada pasien seperti itu gimana? Ya piye? Ya toh, mau dipasangi ring, pecah, karena posisinya kan ada di jantung. Dan ini adalah pembuluh yang sangat penting sekali. Ya, ini menarik ya, Pak Alpa ya. Jadi kita bicara tentang stent jantung ini. Nah, ke depan rencananya seperti apa sih, mau dikembangkan seperti apa lagi ini yang produk ini di kawan-kawan sini, Pak? Ya, jelas kalau tahap ini itu kita masuk ke seperti yang ada di market saat ini. Buat seperti yang ada di market. Jadi tetap menggunakan metalnya tadi adalah COCR L605 tadi. Itu kemudian di coating
Jadi yang permukaan luar tadi, yang nempel di pembuluh tadi, itu di coating menggunakan drag. Kami akan menggunakan Sirolimus seperti yang ada di market, Sirolimus atau Everolimus. Ada kemungkinan Kak tidak menggunakan metal Pak ke depannya? Ada, sudah ada generasi berikutnya adalah yang menggunakan polimer, bioabsorbable polymer, biodegradable polymer dan bioabsorbable. Jadi si polimer itu dalam satu rentang waktu tertentu itu kemudian mereka akan terserap oleh secara biologi oleh tubuh. Nah, bedanya secara prinsip seperti apa Pak? Prinsipnya sama, fungsinya adalah untuk membuka pembuluh yang menyempit tadi. Nah, artinya kalau kita menggunakan polimer tadi kan, itu nanti akan terserap ke dalam tubuh. Ada kemungkinan kembali lagi nggak seperti? Nah, sampai sekarang itu kan masih ada pro dan kontra ya. Nah, mechanical strength atau kuat mekaniknya dari metal itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang polimer. Masalahnya itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau polimer kekuatannya lebih rendah daripada metal. Kalau metal bisa tipis tadi 80 mikron, maka yang polimer 100-150 mikron. Nah, kalau tebal itu juga berpotensi untuk terjadi turbulensi di aliran darahnya. Nah, itu mengganggu lagi. Jadi untuk ngejar kekuatan radialnya sama dengan metal, maka ditebalkan. Karena sampai sekarang itu bikin yang tipis belum bisa. Yang polimer? Polimer. Nah, kami mengembangkan juga yang polimer itu adalah itu saya bikin komposit menggunakan grafin. Grafin ya. Jadi ini polimer yang tadi polimer PLA atau apa yang lain itu kita mix dengan grafin. Grafin itu adalah bisa diperoleh dari grafit. Itu mechanical strength-nya 100 kalinya, kira-kira 100 kalinya dari baja, dari steel. Dari aslinya? Dari steel. Dari baja. Dari baja. Daripada metal baja itu. Itu 100 kali loh. Itu tebalnya 1 atom. Jadi itu bentuknya lembaran. Lembaran atom karbon itu loh. Artinya ini kan lebih tebal dari yang ini ya? Enggak, kalau pakai itu campuran itu harapan kami itu adalah komposit tadi jadi lebih tipis materialnya. Materialnya lebih tipis, kekuatannya? Kekuatannya mau ngejar yang metal. Karena apa? Kalau biopolimer tadi kan mechanical strength-nya rendah, sehingga jadinya tebal. Nah, supaya ini menipis itu harus diisi lagi penguat lain. Penguat lainnya adalah kami masukkan grafin. Grafin ini grapen ya. Itu adalah diekstrak dari grafin. Itu satu layer. Itu tebalnya 1 atom. Sampai 10 layer atom itu masih disebut grafin. Sebenarnya kalau kita bicara ketebalan stent itu sampai seberapa atom sih Pak ininya? Dia memiliki bolehnya itu sampai setebal apa? Nah, sekarang metal yang kobalt krom yang 80 mikron masih kuat. Paling tipis itu kira-kira sekarang itu yang 60 mikron. 60 mikron paling tipis. Masih kuat, tapi turun lagi sudah nggak kuat lagi. Diturunkan lagi. Berarti ini sudah mentok Pak Aris. Jadi di komersial itu sekarang kan 60 mikron, masih ditambah coating kira 10 mikron tebalnya. Kami punya mesin baru ini untuk coating yang sampai 10 mikron tebalnya. Artinya itu kan berarti kan 70 ya ketebalannya. 70 mikron. Di komersial sekarang 70 mikron. 70 mikron. Itu sudah maksimal Pak ya? Nah, yang 60 mikron sudah mau kita turunkan lagi, dia nggak mau membuka lagi. Jadi ini kan sudah mentok ini. Jadi sekarang kalau tetap kita ngikuti jalur di dalam treatment medik seperti ini, kita mainkan di material itu sudah maksimal 60 mikron. Mau tipis lagi, kita sudah optimasi loh, dioptimasi berbagai bentuk strukturnya. Ya, oke. Ini kan terkait lagi dengan hal-hal yang lain, termasuk budgeting dan sebagainya, Pak. Untuk penelitian seperti ini kan budgetnya pasti besar. Nah, untuk memenuhi budget semacam ini dari mana, Pak? Nah, di Dikti itu kan banyak skema-skema riset, ya. Nah, yang terakhir ini, yang pada tahun ini, itu kami dapatkan dari skemanya Kedereka.
dari KTP, ya. Yeah. Dari apa namanya matching fund. Apa tidak ada upaya misalnya untuk melibatkan industri misalnya dalam... Nah, dalam riset ini kami berkolaborasi dengan industri. Industri, ya. Jadi kami punya 2 industri yang terlibat. Satu adalah PT Swayasa Prakarsa. Ya. Itu sebenarnya adalah PT-nya punya UGM itu. Satu lagi adalah PT Dipa Medica, Dipa Global Medtech. Dipa Global Medtech. Itu adalah yang membuat balon ini. Jadi yang balon ini itu adalah ini di Majalengka ini. Oh, ini di Majalengka. Nah, tapi dia hanya membuat ini, tidak membuat ringnya. Oh, dia khusus salurannya khusus sama balonnya. Sama balon. Jadi ini adalah hasil kerjasama dengan kawan-kawan di industri, ya. Sehingga produknya itu dikombinasi, Pak, ya. Yeah. Dikombinasi antara produk yang bersifat akademik dengan produk yang bersifat massal. Nanti kemungkinan akan dilakukan produksi massal, Pak, ya. Iya, produksi massal. Selain kolaborasi dengan industri, apakah dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan misalnya gitu, Pak, terlibat di sini, atau mungkin dengan WHO misalnya gitu? Di awal pengembangan ini tidak, kami hanya melibatkan dokter-dokter. Jadi di dalam mulai proses riset ini, itu adalah tim kami adalah dari dokter-dokter. Ada dokter kardiovaskular. Tapi ini kan kalau kita lihat dari timnya itu kan sudah sangat lengkap, dari teknologinya juga ada gitu. Nah, kita mau coba kaitkan dengan anak-anak muda di bidang kesehatan gitu. Yeah. Nah, di pendidikan vokasi ini kan ada kompetensi yang sebenarnya jarang dikembangkan, atau saya tidak tahu juga kenapa ini tidak berkembang, seperti mekatronika dan sebagainya gitu. Mekatronika, kemudian ada elektronika medis dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sangat potensial untuk ditarik, terlibat di dalam pengembangan produk-produk kesehatan. Seperti apa, Pak, rencananya? Sebenarnya kalau di SMK itu, kalau saya lihat kan itu ekosistem yang kayaknya belum terbangun, ya, Pak, ya? Belum terbangun ekosistemnya. Karena semua produk itu kalau ekosistemnya ada, itu jadi kok, dari hulu hilirnya mesti jadi kok. Tapi ada ini nggak, Pak? Ada rencana untuk melibatkan kawan-kawan di SMK nggak, khususnya di SMK Kesehatan itu? Ya misalnya, sekarang yang mengoperasikan mesin-mesin itu siapa? Itu kan dari anak-anak SMK kan bisa. Betul. Kemudian misalnya ada SMK yang kimia industri itu, itu bisa kita libatkan di dalam ikut serta mengembangkan si obatnya itu. Pramobatnya. Nanti mereka sebagai asistennya dari yang misalnya diploma atau yang atasnya S1 yang mengembangkan itu. Karena yang drug ini kan fungsinya adalah untuk menahan terjadinya proliferasi sel. Jadi mengembang biaknya sel itu ditahan pakai obat itu. Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya kurkumin. Kurkumin itu adalah diekstrak dari kunir. Ya. Itu adalah salah satu obat antioksidan, tapi juga berfungsi untuk anti proliferasi sel. Gitu. Oke. Anak SMK bisa. Ya, di SMK saya pikir banyak ya program-program yang match dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Teknopark UGM, ya. Dan Pak Alpa bersama kawan-kawan ini sudah sangat terbuka, memberi ruang bagaimana mengembangkan kemampuan dan kompetensi anak-anak kita di SMK. Pak Alpa, ada nggak kemungkinan lain yang dikembangkan oleh kawan-kawan di sini terkait dengan produk kesehatan seperti ini tanpa harus menggunakan stand ini? Atau memang kalau orang sudah tersumbat itu memang harus menggunakan stand? Sebenarnya bukan tersumbat, ya. Pembuluhnya menyempit. Oke. Menyempit, ya. Pembuluhnya menyempit. Itu sampai hari ini masih menggunakan stand di dunia medik. Ya. Cuma sekarang karena investasinya kan cukup tinggi, Pak. Investasi untuk bikin fasilitas produksi ini. Nah, kami sekarang mengembangkan menggunakan 3D printer. 3D printer. 3D printer. Okay. Jadi prosesnya tidak sebanyak proses yang ada pakai cara yang konvensional. Kalau ini saya sebut konvensional karena ini sudah existing, ya. Yeah. Kami mengembangkan yang menggunakan 3D printer. Ya, tadi
Kalau 3D printer ini teknologinya kami menggunakan light curing, jadi menggunakan cahaya. Itu polimer yang kita kembangkan. Polimernya sendiri itu adalah polimer yang medical grade yang kita kembangkan untuk membuat itu. Nanti menggunakan 3D printer. Jadi produksinya pakai 3D printer dan bisa custom. Tapi prosesnya tetap sama. Beda proses. Beda proses. Tapi ini lebih simple, lebih praktis. Nah, yang ini sedang kami kembangkan teknologi ini. Kami punya mahasiswa 3 sudah lulus ini untuk mengembangkan ini. Iya. Sekarang kami cari lagi mahasiswa baru lagi yang bisa ikut terlibat. Nah, kalau ini dituntut sampai ke bawah, anak-anak SMK bisa sampai ke bawah. Di lab saya itu dulu ada anak SMK yang kerja praktek itu loh. Iya, di lab dulu. Ya. Itu ikut mengembangkan ramuan-ramuan itu loh, polimer. Nah, di Indonesia sendiri itu kan karena polimer bisa disintesis dari produk biota ya. Itu kan long lasting itu. Yeah. Dari tumbuhan. Dari hasil laut. Indonesia luar biasa itu. Jadi kalau kita bisa mengembangkan, malah justru kita generasi yang terakhir ini yang pakai polimer, biodegradable polymer atau bioabsorbable polymer, itu Indonesia luar biasa, Pak. Kita nggak tergantung mereka, ya. Yeah. Nah, inilah saya yang ngejarnya ini, karena resourcesnya itu adalah long lasting, tak akan habis gitu. Jadi pakai itu. Nah, teknologinya pakai 3D printer. Nah, kami ngembangkan juga teknologinya itu, dan sekarang kami lagi mencoba untuk yang nano size untuk 3D printer untuk yang bisa ngeprint sangat kecil. Wow. Nah, ini mungkin nanti barangkali tahun depan kami sudah keluar dengan teknologi itu. Oke, kawan-kawan dan sahabat Tristan di seluruh Indonesia, terutama di pendidik yang bergelut di pendidikan kejuruan dan vokasi, ya, belajar di UGM Teknopark, UGM Sains Teknopark, ya, saya kira menjadi salah satu yang perlu dilakukan. Pemerintah daerah yang sekarang juga sedang mengejar pengembangan Teknopark juga, saya pikir perlu belajar ke sini bagaimana mengembangkan Teknopark itu sendiri. Dan apa itu Teknopark? Jadi Teknopark itu tidak hanya sekedar simbol, tetapi memang menjadi pusat pengembangan inovasi. Seperti yang kita lihat di Sains Teknopark UGM. Nah, Pak Alfa, ke depan itu seperti apa sih yang mau dilakukan sama kawan-kawan di Teknopark ini, terutama dengan timnya Pak Alfa sendiri? Kalau yang dari tim kami masih bergelut di ini, pengembangan pengaring jantung ini. Karena ring jantung ini sekarang termasuk killer nomor 1 di dunia. Iya. Jadi potensi marketnya masih besar. Jadi kami selalu bicara market, Pak Aris. Iya, betul. Cari marketnya seperti apa, kemudian baru kita melakukan risetnya. Ini kalau ini kan ini sudah selesai sudah final ya ininya. Yang ini nanti kalau sudah terjadi yang DES tadi, ya kita masuk market. Tapi berikutnya kami akan ngejar yang generasi berikutnya tadi, tapi metode fabrikasinya beda. Industri realnya sendiri dikembangkan oleh Gajah Mada atau dikembangkan oleh? Ya, kami punya fasilitas itu, kita mengembangkan sendiri kok. Di sini, Pak ya? Iya, di belakang. Yang ada di videonya. Ya. Jadi kita harus masuk pakai pakaian steril itu. Oke. Semuanya harus steril. Ya. Artinya ini sumber daya manusia Indonesia yang handal pun sudah bisa dihasilkan dan sudah berproduksi di sini di UGM. Riset-riset lain seperti sekarang yang kita lihat, Pak Alfa, kita sekarang itu disibukkan lagi pemerintah ini oleh kasus-kasus misalnya Omikron dan sebagainya, ini kasus yang terakhir. Apakah kawan-kawan di Teknopark ini mencoba untuk melakukan riset bagaimana menangani kasus seperti ini, seperti yang dulu dilakukan misalnya ada Jinos misalnya dulu. Nah, itu seperti apa di sini, Pak? Saya kira teman-teman yang grupnya Jinos, saya kira tetap mengembangkan terus peralatan itu, paling tidak untuk diagnosisnya lebih akurat. Jadi kalau Omikron itu kan salah satu derivasi dari ini ya, COVID-19 ya. Jadi saya kira prinsipnya tetap sama. Ya, tadi tetap grup riset itu masih tetap jalan terus. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Ada berapa grup riset sih di sini, Pak, yang dikembangkan? Banyak, Pak. Di sini banyak grup riset.
multidisiplin itu. Ya, oke. Multidisiplin. Makanya saya kan nyarankan, selalu nyarankan kalau di SMK buatlah multidisiplin. Misalnya unggulannya katakan misalnya agro, ya teman-teman bidang-bidang lain itu harus support. Ya termasuk kalau yang saya lihat di mana ya kemarin di Purwodadi ya. Di Purwodadi ya. Purwodadi itu kan apa ya? Mekatronik apa ya itu? Ya. Nah, itu kan disupport untuk agronya. Jadi di UGM pun juga ini kami mengembangkan ini kan tidak engineering saja. Itu kami dari apa? Kedokteran, ada kedokteran gigi, kemudian ada yang kedokteran hewan karena untuk percobaan pasti pakai hewan coba. Dan juga rumah sakit. Kami itu disupport oleh rumah sakit hewan Suparwi. Kemudian rumah sakit Sarjito. Rumah sakit UGM juga ya. Dan RSA ya. Disupport. Ini kalau bicara tentang kesehatan ini kan nggak habis-habis kita bicara tentang kesehatan ini, terutama kesehatan jantung ini Pak. Nah, ada rencana besar lain nggak Pak yang terkait dengan riset-riset terkait dengan kesehatan jantung ini, misalnya apakah ke depan itu perlu dilakukan tidak lagi menggunakan bypass misalnya gitu, tetapi menggunakan teknologi lain misalnya? Ya, tentunya kan sebenarnya bypass itu kan jalan terakhir yang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa, yang lain itu baru bypass. Karena termasuk yang di sini ya, yang pemasangan jantung ini termasuk operasi kecil Pak. Meskipun sebenarnya itu gede karena hidup dan mati ya, tetapi prosesnya itu adalah proses yang sederhana. Operasi jantung termasuk operasi kecil ya Pak? Ini operasi untuk memasang. Untuk masang ring ini, stand-nya tuh. Itu operasi kecil itu. Pasien masih bisa melihat, bisa tersenyum juga. Bisa melihat selama proses memasukkan itu. Kecuali yang bypassnya ya? Nah, kecuali yang bypass. Kalau bypass kan jantungnya saja kan dikeluarkan, didiamkan, di stopkan ya. Nggak dikeluarkan gitu Pak? Nggak dikeluarkan. Karena kalau mau masang pembuluh yang itu baru ya, itu susah kalau begini jantungnya. Jadi itu kan di off kan. Jadi itu di off kan. Jadi diem gini. Darah disalurkan ke pompa yang lain. Jadi ini didiamkan. Lah gimana mau jahit barang gini terus gerak terus gini. Ini di off kan. Darah dialirkan lewat pompa yang lain. Stop keran gitu Pak. Stop keran. Itu. Baru ini bisa dikerjakan. Itu. Nah, itu sebenarnya ini adalah langkah terakhir karena menggunakan ini sudah nggak bisa. Nah sekarang yang berkembang adalah teknologinya yang ini supaya tadi itu kalau kita pakai yang bahannya dari metal tadi, kemudian meskipun sudah ada drag itu kira-kira 3 bulan kan sudah rilis itu hilang, balik lagi ke logam. Ya, nah ini kan si pasien harus minum ibaratnya kayak obat penetral lah, penetral supaya ini tidak terjadi yang namanya restenosis dan trombosis. Karena dua ini yang ditakuti ini. Dokter aja mesti was-was. Begitu habis pasang ini dikontrol terus, dipantau terus agar tidak terjadi dua ini, restenosis dan trombosis. Berapa lama Pak kira-kira itu untuk diprediksi harus minum obat itu? Kalau minum obat itu selama benda itu masih ada di dalam tubuh ya itu akan dia harus minum obat terus. Nah itulah yang kemudian muncul solusi gimana supaya tidak minum obat. Iya. Keluarlah itu yang tadi, yang materialnya dari polimer, biodegradable polimer. Kalau itu tidak harus minum obat sepanjang hidupnya. Lah kalau polimer sudah nggak ada, sudah nggak itu adalah salah satu solusi. Jadi begitu pakai polimer itu, karena itu biodegradable atau bioabsorbable, maka begitu hilang kan ya sudah selesai. Tetapi kan PR-nya, kalau dari sisi engineering, PR-nya adalah belum bisa bikin yang tipis. Unless kita membuat ramuan-ramuan baru komposit itu supaya bisa bikin tipis. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang kedua adalah masalah restenosis trombosis itu yang mungkin akan terjadi lagi. Tapi juga penyempitan itu akan tumbuh lagi. Nah itu masalah preventif itu harus dilakukan. Pak, ini kalau terkait dengan penyempitan pembuluh itu ya tadi ya. Ketika dipasang stent, kemudian kasus muncul lagi, apakah itu pada
lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda sebenarnya? Bisa lokasi yang sama, tapi lokasi yang sama itu penyebabnya karena benda tadi ya. Tapi bisa juga si pembuluh yang lain itu. Nah, kalau lokasinya sama, apakah ini kemudian dimasukkan dengan ukuran yang lebih besar? Itu masalah baru. Jadi dokter-dokter pada umumnya, kalau itu terjadi penyempitan, kalau yang tadi stand yang lama tidak bisa diambil, ya ditambahi lagi. Lebih besar ukurannya atau sama? Ya, masukkan lagi, buka lagi. Iya. Dengan memilih stand yang mechanical strength lebih tinggi. Oke. Karena kan sudah ada ringnya di luar itu. Ya toh. Tapi kan ada, misalnya ada restenosis karena ada sel-sel yang tumbuh di situ, menyempit. Nah, itu kan dimasukkan lagi, dibuka lagi. Dibuka pada lokasi yang sama. Lokasi yang sama. Tapi di situ kan sudah ada ring sebelumnya. Tapi ring itu kan sudah ketutup sel-sel baru. Jadi ada lumen-lumen baru itu yang sudah nempel. Kayak karat gitu ya, model bukan karat. Bukan karat. Itu memang soft tissue itu tumbuh di situ. Jadi dinding di dalam itu, karena ini kan bolong-bolong Pak Arif. Ya. Tadi ring itu kan bolong-bolong. Itu pembuluh itu si sel tadi, dinding sel tadi itu akan tumbuh di sini. Kayak terumbu karang itu loh. Ya. Jadi terumbu karang itu kan nempeli di permukaannya, sehingga membesar lah itu. Kemudian kan buntu lagi. Pak Alpa, ini kan produk-produk stand ini di pasar mungkin belum ada yang dominan ya, bahwa ini perlu dilakukan standarisasi ya. Nah, tapi apakah ada standar-standar khusus yang dipergunakan atau standar yang berlaku secara umum dalam penggunaan stand ini? Produk mana gitu? Ya, semua produk medik itu kan harus ada, kalau di Indonesia ya lewat BPOM ya, Kementerian Kesehatan itu izin. Izin, kalau sudah masuk ke market itu ada izin dari sana. Dan produk-produk yang sudah mendapatkan izin itu adalah produk-produk kesehatan yang memang itu sudah memenuhi dari aspek kesehatan. Kalau di rumah sakit sendiri, apakah ada misalnya, kalau rumah sakit di sini khusus menggunakan produk tertentu misalnya gitu? Ya. Kalau berdasarkan dari hasil survei market kami di Harapan Kita, Sarjito sama Sutomo, itu nggak ada yang dominan. Jadi menyebar begitu, merek itu tersebar. Jadi nggak ada yang dominan di satu rumah sakit harus pakai ini, nggak ada. Yang penting fungsinya sama gitu ya? Fungsi sama, aspek mediknya sama. Cuma di antara satu produk dan produk lain itu ada perbedaan sedikit ya, perbedaan sedikit. Mungkin tentang, ini lebih fleksibel, yang ini kurang. Ini yang menyebabkan kok cepat terjadi restenosis atau trombosis, itu perbedaan-perbedaan ada di situ. Tapi in general itu mereka acceptable di market. Oke. Stand yang diproduksi sama kawan-kawan di sini Pak, dari hasil riset ini kelebihannya apa Pak? Nah, karena ini kan masih di dapur ya, ibaratnya itu kan masih di dapur restoran ya. Tapi kami ngeklaim bahwa ini ada sesuatu yang baik. Karena apa? Kami sudah melakukan assessment engineering sama berbagai merek, termasuk yang punya kita. Jadi yang punya kami ini juga comparable dengan mereka dari sisi engineering. Dan material, kita menggunakan material sama dengan yang komersial. Jadi dari sisi engineering kami yakin sudah oke. Kemudian yang kedua dari sisi medik, sama. Dari sisi desain juga? Sisi desain beda. Karena disitulah kami mematenkan di situ. Di desain ya? Desain dan solusi teknologi. Karena ada solusi teknologi, kemudian desain itu paten. Dan ini baru pertama dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia Pak ya, saya kira. Ya memang kalau di Indonesia yang riset terkait ini memang baru di UGM. Ya, UGM. Kami ini sekarang sudah masukkan paten yang baru juga. Yang generasi yang DES ini. Ya, ini yang untuk yang generasi kedua ya. Ya, generasi kedua. Yang kedua. Jadi kawan-kawan para industri dan para pemerhati kesehatan di seluruh Indonesia, rumah sakit saya kira juga di UGM melalui Teknoparknya ini mengembangkan teknologi baru di dalam dunia kedokteran ya, khususnya terkait dengan jantung. Stand yang
diproduksi oleh kawan-kawan dari hasil risetnya ini memiliki kelebihan-kelebihan baik dari sisi desain maupun dari sisi teknologi medis. Dan kita berharap teknologi ini bisa segera diproduksi secara massal dan dipergunakan di dalam negeri, sehingga kita tidak lagi tergantung kepada produk-produk luar ya Pak Alfa ya. Yeah. Nah, apa yang kawan-kawan ingin sampaikan sebagai satu catatan penting Pak di dalam pengembangan produk medis ini? Ya, kalau kita kembangkan produk medik itu ya, itu butuh waktu lama dan uangnya banyak. Ya, ya. Itu. Nah, sehingga apa? Sehingga sinergi antar kelembagaan itu menjadi penting banget. Ya, antar kelembagaan. Karena apa? Karena produk-produk yang akan kita kembangkan di dalam negeri ini, dan kita tahu bahwa di dalam negeri kita kan itu market yang besar juga. Yeah. Dan produk-produk dari luar itu kan juga masuk di market kita. Sementara kita adalah sebagai embrio-embrio baru yang itu tidak mudah untuk masuk market dalam situasi market yang sudah kompetitif seperti ini. Oleh karena itu kalau tidak ada sinergi yang kuat di antara lembaga kita, ya perguruan tinggi atau sekolah-sekolah SMK misalnya, kemudian juga Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang memberikan izin produk tadi, Kementerian Perindustrian nanti terkait dengan masalah produksi, perdagangan juga, itu penting sekali. Itu sinergi itu harus terjalin dengan bagus, supaya apa? Supaya produk yang masih embrio ini juga memiliki kekuatan untuk masuk market kita sendiri. Yeah. Tentu ini tidak cukup. Kalau saya menganjurkan ya ada Asosiasi Inovator Indonesia itu yang akan mampu membela. Dan kita tahu kalau produk baru muncul dalam negeri, muncul di market kita, itu serangan itu kan besar sekali. Iya kan? Dan tidak ada yang bela. Si saintisnya juga bisa belanya pakai data. Nah, tapi dari sisi hukum nggak ada yang bela. Oleh karena itu, kalau ini ada Asosiasi Inovator Indonesia, tidak hanya perguruan tinggi loh ya, termasuk ada dari teman-teman SMK, teman-teman vokasi yang lain, itu kalau itu membentuk sebuah asosiasi, maka begitu produk kita muncul dari Inovator Indonesia ini, itu ada yang bela kalau terjadi serangan dari produk-produk yang kompetitornya. Ada kekuatan yang bersinergi. Ada kekuatan yang bersinergi. Coba sekarang kalau ada kesepakatan, kalau produk yang dilahirkan dari Inovator Indonesia dan produk di dalam negeri, dan kita tahu TKDN-nya 100%. TKDN 100% itu mestinya dibela. Bela beli produk dalam negeri. Ya kan? Begitu. Kalau itu ada komitmen seperti itu, saya kira produk dalam negeri yang masih embrio dan kita banyak sekali embrionya ini bisa di suatu saat akan kompetitif. Dan itu bisa bersaing dengan produk-produk yang impor yang ada di market kita. Itu. Sinergi pentingnya. Oke, sahabat. Ini satu produk inovatif yang terus dikembangkan di UGM. Tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga bidang-bidang yang lain. Sehingga transfer teknologi benar-benar bisa dilakukan secara maksimal. Pak Alfa, ini terkait dengan sinergi antara perguruan tinggi yang sekarang ini sedang didorong-dorong oleh Presiden juga terhadap pendidikan level menengah, Pak, khususnya di SMK. Ini bagaimana harus dilakukan? Kita mulai dari produknya, Pak. Yang stand tadi yang stand drug itu aja, contoh ini. Stand tadi, yang kecil tadi itu, yang kita lihat kecil tadi. Ini kan memang prosesnya menggunakan mesin ya. Untuk motong-motong jadi kecil-kecil ini kan pakai mesin. Nah, paling tidak si anak-anak SMK itu kalau diajari, itu bisa mengoperasikan mesinnya. Itu anak SMK misalnya, saya ngomong mesin misalnya, bisa mengoperasikan mesinnya. Tapi kemudian kalau yang anak-anak kimia industri misalnya, kimia industri tadi, atau farmasi atau apa? Farmasi ya. Ini kan di coating ini. Ya, misalnya ini di coating. Nah, coatingnya itu kan drug itu tadi yang kita beri medicine lah. Nah, coatingnya ini itu kan bisa dikembangkan bersama anak-anak SMK, yang anak farmasi tadi atau itu. Itu simple kok itu. Dan saya yakin dengan SOP yang sudah kita buat, anak-anak SMK tinggal jalankan itu sudah jalan sehari.
hariannya untuk mengembangkan itu. Itu bisa, jadi anak-anak MSK masih tetap. Jadi dari satu produk ini, kalau ini kita breakdown per komponen, mana yang itu memang level skillnya atau level scientificnya adalah tinggi, ya anak-anak yang levelnya scientific tinggi. Tapi kemudian ada yang butuh ini skillnya nggak perlu tinggi, ini cukup untuk anak-anak SMK, bisa. Jadi tetap dalam satu produk ini, itu berbagai level sekolah itu bisa terlibat di sini. Nah sekarang masalah ekosistemnya aja yang dibangun. Ya, karena bisa dilakukan. Yang ini juga, yang produk itu kan juga, yang seperti ini itu juga bisa ini. Ya. Ini yang koteng-koteng tadi, bioseramik tadi. Kami bioseramiknya dari apa? Kami buat sendiri bioseramiknya. Itu misalnya dari anak-anak peternakan SMK. Ya. Ya, cangkang telur atau sisik ikan itu bisa dibuat bioseramik untuk koteng ini. Oke. Ya. Jadi tetap masih bisa. Jadi semua bahannya itu sebenarnya sudah bisa, ada. Sudah ada. Sekarang tinggal kita kan kita jabarkan berbagai level skill aja lah. Yang bagian ini bisa dikerjakan untuk anak S1, bagian ini anak-anak D1, ini anak SMK. Oke. Jadi semuanya bisa. Sekarang nggak bisa itu karena apa? Karena ekosistemnya aja yang nggak dibangun bagus. Ya, harus membangun ekosistem. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengembangkan ekosistem pendidikan kita di semua level dan kemudian membangun sinergi di berbagai kompetensi. Catatan terakhir Pak Alpa mau sampaikan apa? Ya, ini kalau di bidang medik kembali lagi bahwa semua level pendidikan itu bisa terlibat, khususnya untuk vokasi ya, karena vokasi itu fokus di katakan 70% praktis, kemudian yang 30% teori. Saya kira itu sangat bagus sekali. Kalau ekosistemnya dibangun bagus, diarahkan skillnya, diberi kesempatan, saya yakin itu bisa. Dan Indonesia itu sokongan vokasi itu besar sekali. Ya betul. Ya, jadi tetap bisa dilibatkan dan saya yakin Indonesia akan maju. Oke, kawan-kawan dan sahabat Tristan di seluruh Indonesia, kawan-kawan vokasi, kawan-kawan industri, para pengambil kebijakan, kita manfaatkan semua sumber daya yang ada. UGM mengembangkan banyak inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Riset juga sudah dilakukan, hasilnya pun sudah sangat luar biasa. Ya, mari kita pergunakan semua hasil riset dan semua produk yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan semua. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi di Ngobrol Pendidikan Santuy dengan topik yang tidak kalah menariknya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Alpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.